aja di rumah. Niatnya sholat tarawih. Setiap sholat yang terbilang itu disunahkan pakai lafaz min. Usolli min sunnat tarawih rakaatain. Usolli min sunnat tarawih. Aku niat sholat dari sholat tarawih, bagian dari sholat tarawih 2 rakaat. Ntar yang rakaat terakhir nggak pakai min. Usolli sunnat tarawih rakaatain. Aku niat sholat tarawih 2 rakaat. Sama sholat witir begitu. Yang terakhir baru usolli rakaatan. Witri rakaatan. Usolli sholat al-witri rakaatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat witir 1 rakaat. Gitu ya. Enggak pakai min. Nah, al-afdal sholat tarawih itu mengkhatamkan Al-Quran. Afdalnya. Jadi nyambung. Ada di sebagian masjid 1 hari 1 juz ada. Ada yang 1 hari 2 juz. Ada yang 1 hari 3 juz. Kalau 2 juz berarti 2 kali hatam. 3 juz berarti 3 kali. Mau sholat sendiri itu sholat. Kalau sampai sholatnya cuma 2 rakaat aja dapat pahala sholat. 4 rakaat aja dapat. 20 lebih kan? Karena dia sholat tarawih di masjid 8 rakaat, tidur di rumah, sahur bangun, mau tambah lagi 12 rakaat boleh. Cuman witir nggak tambah, nggak apa-apa. Mau nambah witirnya 8 rakaat lagi masih bisa. Kemarin witir udah kita jelaskan. Kan di sholat di Ramadan diminta untuk memperbanyak ibadah. Nah di sini dinukil katakan Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Al-Diniyah. Wal yahdhar min at-takhfif al-mufrid alladhi ya'tadahu katsirun min al-juhala fi shalat at-tarawih. Maka berhati-hatilah daripada takhfif al-mufrid, salat yang begitu cepat di salat tarawih yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang-orang bodoh. Hatta rubama yaqauna bisababi fil ikhlal bi syai'in min al-wajibat. Terkadang sampai dia itu melakukan ikhlal, kesalahan di dalam hal-hal yang wajib untuk sholat atau rukunnya sholat karena terlalu cepat. Misalnya tarkit tumanina fi ruku', contohnya sampai dia tidak tumanina di dalam ruku' dan di dalam sujud. Fatarkil qira'at al-Fatihah ala wajhi alladhi la budda minhu bisabab al-ajal. Meninggalkan membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah dengan syaratnya. Kalau Fatihahnya tidak memenuhi syarat karena terlalu cepat. Fayasiru ahaduhum induma ila Allah faza bi sabab. Jadi statusnya di sisi Allah mereka ini tidak orang yang sholat dapat pahala, walau wa taraka fa taraka bil taksir. Wasalima min al-ijab. Dia ini sholat, cuma dia nggak sholat. Jadi dia ini hakikatnya nggak sholat, cuma ngerasa dirinya sholat. Jadi nggak seperti orang yang nggak sholat, cuma dia ngerasa dirinya memang kurang ibadahnya. Benar-benar nggak sholat tarawih. Ini sama-sama nggak sholat, cuma ngerasa kayak sholat. Jadi ngerasa memiliki ibadah. Kalau dari sisi ini, sholat yang 8 rakaat cuma tidak terlalu lembut, agak lebih lumayan daripada yang lembut. Cuman ya berantakan, ini yang berantakan. Gak semua yang cepat itu sholatnya gak sah, gak semua. Mana ada sebagian sampai berantakan Fatihahnya. Tumaninanya enggak sholat tarawih 20 rakaat diselesaikan cuma 15 menit. Nah, itu kan berarti per 1 menit setengah. Kalau lomba itu semakin cepat semakin menang. Bukan lomba, sholat ibadah. Mau dapat apa? Baik.
Jadi kalau pengen cepat, saya mesti orang-orang. Sekarang masih udah banyak yang menyerang. Dulu 20 rakaat, sekarang 8 rakaat. Kenapa? Biar orang rame kan. Terserah. Pengen pahalanya banyak, jadi ya 20 rakaat. Nah ya, niatnya baik. Kalau dapat kan imamnya kan beda-beda itu sih itu ya. Cuma kebanyakan kalau berlipat, insya Allah rukun terpenuhi. Insya Allah rukun terpenuhi masing-masing. Kalau cepat masih baik. Arti cepat itu tidak selambat sholat wajibnya, ya nggak apa-apa. Bisa-bisa aja. Boleh dan sah. Wahadihi wa ma asbahaha min a'zami maqaidi syaitan. Hal-hal yang seperti ini dan hal-hal yang serupa dengannya adalah termasuk perangkap syaitan yang terbesar untuk ahli iman. Fahdaru min dzalika, kata Imam Muhammad, berhati-hatilah dari hal itu. Wa tanabbahu lahu ma'asyiral ikhwan. Sadarlah tentang hal itu wahai saudara. Wa idza shalaitum tarawih ghairaha min as-shalawat fa'atimul qiyam wal qira'ah wal ruku' wa sajdah. Kalau kalian sholat tarawih dan begitu juga sholat yang lainnya dari semua sholat, maka sempurnakan berdirinya, bacaannya, rukunya, sujudnya, artinya kerjakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Ayat. Ya, salat. Adapun Bilal itu dari satu sisi sunnahnya begini. Jadi dalam hadis nahan Nabi an yukrina baina salatain atau an tukrina baina salatain. Nabi melarang untuk menggabungkan antara dua salat tanpa pemisah. Menggabungkan artinya membarengi tanpa pemisah. Jadi habis sholat salam dia langsung sholat lagi tanpa dipisah. Makruh. Perpisah itu ada dua jenis. Yang pertama berpisah dengan berpindah tempat. Sholat pertama di tempat ini, sholat sunnah, dan dipindah ke tempat yang lain. Itu yang paling afdal. Selain untuk menghindari larangan yang makruh larangan ini di dalam hadis tadi. Yang kedua, memperbanyak tempat sholat. Karena orang habis sholat wajib, biasanya sholat sunnahnya, kalau dianya badianya pindah, gak di tempat yang sama. Karena setiap tempat ibadah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan kita di akhirat. Yang kedua adalah dengan zikir dan doa. Jadi sebelum nggak pindah tempat, setelah zikir dan doa, sholat di tempat itu juga nggak makruh ini. Dan cara kedua inilah yang dipakai di dalam sholat tarawih. Karena kalau pindah-pindah terus, kalau mau pindah gimana, orang rapat kiri kanan nggak bisa lagi imam, otomatis kan mundur ke belakang. Kalaupun posisi masjid penuh, mundur ke belakang, yang belakang mah keluar. Mundur lagi tambah keluar lagi, akhirnya nggak ada lagi masjid, sholat keluar masjid. Jadi alternatif yang kedua yang terpilih yaitu dengan zikir. Nah zikirnya ini nggak ada di dalam hadis. Jadi makanya kalau dapatin beda masjid, beda lafaz bilannya, karena memang itu ditetapkan oleh ulama aja. Karena mumpung itu bulan Ramadan, dibuatlah zikir, dibuatlah pujian, dibuatlah doa, diaminkan bersama, diucapkan bersama, supaya yang pertama tidak makruh, yang kedua dapat doa itu sekalian. Cuman poinnya jangan sampai nggak hafal lafaz bilannya, mencegah dia untuk sholat tarawih. Kamu sholat tarawih nggak hafal lafaz bilannya, nggak usah dihafal sekalian karena orang nggak penting. Kalau sholat di rumah tinggal pindah-pindah di kiri kanan depan belakang. Sholat tarawih 10 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat. Doanya jelas. Adapun tata caranya semua sholat kan rukun dan syaratnya sama.
Cuman Allahumma ada sedikit perbedaan di dalam tata cara sunnahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala.